Pelapukan merupakan proses alami yang menyebabkan batuan mengalami perubahan fisik atau kimia seiring berjalannya waktu. Nah, gambar di samping merupakan pelapukan dibedakan menjadi dua, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Ada pelapukan fisika itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor suhu, yang kedua ada faktor hilangnya tekanan, dan yang ketiga ada frost wedging. Dan untuk pelapukan kimia sendiri disebabkan oleh terrealisasi akibat air, oksigen, dan karbon dioksida yang ada di atmosfer, kemudian akan dilarutkan. Masuk ke dalam pelapukan fisika, di mana diketahui bahwa pelapukan fisika sendiri adalah proses penghancuran batuan tanpa mengubah komposisi kimianya. Sehingga dari pelapukan fisika tersebut diketahui bahwa ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor suhu. Faktor suhu yang di sini dimaksud adalah adanya perubahan suhu ekstrim yang menyebabkan adanya pemuaian dan penyusutan pada batuan yang secara berulang. Sehingga pada faktor suhu ini menyebabkan adanya retakan dan pecahnya batuan. Yang kedua adalah faktor hilangnya tekanan. Yang dimaksud adalah di mana batuan yang awalnya berada di bawah tekanan tinggi akan mengembang dan pecah ketika tekanan tersebut semakin berkurang. Yang ketiga adalah faktor frost wedging, di mana dimaksud adalah air yang masuk ke dalam celah batuan akan membeku dan mengembang, sehingga akan diberikan tekanan yang memperlebar celah dan menyebabkan batuan pecah. Selanjutnya ada pelapukan kimia. Yang dimaksud adalah pelapukan kimia adalah proses perubahan komposisi kimia batuan akibat interaksi dengan air, oksigen, dan karbon dioksida di atmosfer, di mana pelapukan kimia terdiri dari beberapa step. Yang pertama adalah adanya terrealisasi akibat air, oksigen, dan karbon dioksida di atmosfer. Kemudian akan dilarutkan. Dari langkah pelapukan kimia tersebut, yang pertama ada teralterasi akibat air, oksigen, dan karbon dioksida di atmosfer, di mana dalam proses ini adanya reaksi kimia dengan unsur-unsur yang dapat mengubah mineral dalam batuan sehingga batuan tersebut menjadi lebih mudah hancur. Nah, di dalam tahap ini ada dua, yaitu ada air atau H2O, di mana H2O ini terdiri dari hidrasi dan hidrolisis, di mana hidrasi sendiri adalah mineral yang dalam batuan yang menyerap air dan mengembang sehingga menyebabkan pelemahan struktur batuan. Contohnya adalah perubahan anhidrit atau CaSO4 yang menjadi gypsum atau CaSO4 2H2O. Yang kedua adalah hidrolisis, di mana hidrolisis dimaksud adalah adanya reaksi air dengan mineral silikat seperti feldspar yang mengubah menjadi mineral lempung yang lebih mudah hancur. Yang kedua adalah oksigen atau O2, di mana O2 ini akan beroksidasi. Proses ini terjadi ketika oksigen yang bereaksi dengan mineral yang mengandung besi seperti pirit atau FeS2 atau magnetit atau unsur kimianya adalah Fe3O4 membentuk oksida besi atau Fe2O3 atau karat, di mana adanya warna kemerahan pada batuan yang mengalami oksidasi tersebut, sehingga warna kemerahan tersebut merupakan tanda pelapukan jenis yang disebabkan oleh oksigen. Yang ketiga adalah karbon dioksida atau CO2, di mana adanya karbonasi, yaitu karbon dioksida dari atmosfer akan larut dalam air hujan yang membentuk asam karbonat lemah atau H2CO3, yang dimana
dapat melarutkan mineral karbonat seperti kalsit atau CaCO3 dalam bentuk kapur. Nah, dalam proses ini di dalam karbon dioksida dapat membentuk bentang alam skarn seperti gua dan lubang di dalam batuan kapur. Yang kedua adalah proses larut atau pelarutan mineral dalam air, di mana proses ini adalah proses pelarutan terjadi ketika air yang bersifat asam melarutkan mineral tertentu dalam batuan, sehingga menyebabkan pelemahan dan kehancuran batuan secara bertahap. Nah, di dalam proses kedua ini ada dua tahap, yaitu ada pelarutan oleh air asam, dan yang kedua adalah pembentukan lanskap karst. Yang pertama, pelarutan oleh air asam sendiri itu di mana air hujan yang mengandung karbon dioksida atau polutan seperti asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat HNO3 dapat mempercepat pelarutan batuan, misalnya dalam batu kapur yang bereaksi dengan asam karbonat membentuk kalsium bikarbonat, sehingga akan larut dalam air yang menyebabkan erosi pada batuan. Yang kedua adalah pembentukan lanskap karst, di mana pelarutan batuan karbonat dalam jangka panjang membentuk gua, stalaktit, stalagmit, dan sinkhole. Nah, contoh dari pembentukan lanskap karst ini adalah seperti gua-gua kapur yang terbentuk oleh pelapukan kimia sehingga melalui proses karbonasi dan pelarutan. Berikut merupakan contoh dari hasil pelapukan, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Sehingga dari pelapukan fisika dan kimia tersebut dapat disimpulkan bahwa pelapukan adalah proses alami yang menyebabkan batuan mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimia. Yang kedua adalah disimpulkan bahwa pelapukan fisika terjadi akibat perubahan suhu, tekanan, dan proses mekanis lainnya. Yang ketiga adalah pelapukan kimia menyebabkan atau melibatkan reaksi kimia antara batuan dan unsur-unsur yang ada di atmosfer, sehingga menyebabkan perubahan pada mineral dalam batuan.